Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'in ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. An nahnu min firqatil ula nuridu an nashrahu 'anil mawdu' peran dan fungsi bahasa Arab. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra Zakiyah, NIM I1A220006 dari kelompok 1, tepatnya kelas genap. Dan kali ini saya akan membahas tentang al-lughatul arabiyyah fi fahmil Qur'an wa tafsirihi. Jadi peran dan fungsi bahasa Arab itu dalam memahami Al-Qur'an dan menafsirkannya. Al-lughatul arabiyyah hiya ahum masdarul lafhihimul Qur'an. Jadi bahasa Arab itu adalah hal terpenting yang harus dimiliki seseorang ketika dia ingin membicarakan tentang Al-Qur'an. Fi 'ilmi at-tafsir fa innal lughatal arabiyyah laha ihah min baina amuri akhra ma'rifatul mu'anna ad-dalali li ayatil Qur'an wa ma'rifatul mu'anna waridi fil ayat. Jadi dalam ilmu tafsir, bahasa Arab itu memiliki dua fungsi gitu. Yang pertama itu memahami semantik dari bacaan Al-Qur'an, dan yang kedua memahami makna dari isi Al-Qur'an tersebut. فيجب تعلم اللغة العربية بهدف فهم القرآن والحديث لأنه لا يمكن فهم القرآن والحديث إلا بفهم اللغة العربية. Jadi bagi seseorang yang ingin memahami Al-Quran dan hadis, maka hal pertama yang harus dikuasainya terlebih dahulu adalah bahasa Arab. Kemudian langkah pertama yang harus dipelajari dalam mentafsirkan Al-Quran itu adalah memahami kosakata di dalam Al-Quran. Hunaka iddati jawanibi li ahammiyatil lughatil arabiyyah fi fahmil Quran wa tafsirihi. Minha jadi ada beberapa aspek pentingnya bahasa Arab dalam memahami Al-Quran. Di antara lain adalah al-awwal wa min awamilil akhta'i fi tafsiril Qur'an wal akhta'i fi fahm ayatil Qur'an wa kadzalika al-inhirafati fi fahmin nususud diniyah adam al-udrati ala qira'atil lughatil arabiyyah wa kitabatiha wa fahmiha wa mumarasatiha adamu ma'rifatil biniyati awil qawaidu fil lughatil arabiyyah wal ilma bil aghwahu di'fal qudrati ala lughatil arabiyyah yuaddi ila akhta'i fi tafsiri wa fahumul Quran. Di antara faktor kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran atau yang menimbulkan penyimpangan terhadap pemahaman kepada Al-Quran, yaitu adalah tidak menguasai atau tidak memiliki kemampuan membaca, menulis, memahami, serta mempraktekkan bahasa Arab. Kemudian juga tidak mengetahui struktur dan gramatikal dari bahasa Arab itu sendiri. Ya, tidak memahami ilmu qawaid lah istilahnya ya. ثانيا تعتبر قدرة اللغة العربية مهمة لفهم القرآن وتفسيره. يشترط العلماء لتفسير القرآن أن يتقن اللغة العربية بشكل جيد وصحيح كما قال مجاهد لا يجوز للمؤمن أن يتحدث عن آية القرآن إلا إذا كان يجيد al-lughatul arabiyyah. Jadi kemampuan berbahasa Arab seseorang itu sangat menjadi tolak ukur yang sangat penting dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Sebagaimana perkataan Mujahid bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang yang beriman membicarakan tentang Al-Quran, artinya menafsirkannya atau memahaminya sendiri, kecuali dia memiliki
ilmu bahasa Arab yang baik dan benar. Kemudian as-sadisa, inna ta'allama al-lughata al-arabiyyah wal 'uluma wal muta'alliqata biha amrun la minhu wa la yumkinuna tarkuhu li fahmi al-Qur'an wa tafsirihi. Hazzara al-ulama min ta'thiri التفسيرات التي يقوم بها أشخاص لا يتحدثون العربية وليس لديهم معرفة باللغة العربية أو يتجاهلون القواعد الموجودة في اللغة العربية. وأكد الإمام الشافعي أن جهل الإنسان باللغة العربية يؤدي إلى الخلافات في الواقع. ذكر الإمام مجاهد أنه يحرم على الناس تفسير القرآن دون إتقان اللغة العربية واحد في القرآن هي سبب الخلافة بين الاختلافات الدلالية في اللغة العربية في حسب رأيه للحصول على معنى المفسرين بحيث أن بعض. Belajar bahasa Arab beserta ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya merupakan keharusan yang tidak bisa kita tinggalkan ketika kita ingin memahami Al-Quran dan menafsirkannya. Kemudian para ulama telah mengingatkan dampak dari penafsiran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab dan tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang bahasa Arab, ataupun bagi orang-orang yang meremehkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Imam Syafi'i melandaskan ketidaktahuan manusia atas bahasa Arab itu mengakibatkan perselisihan dan perbedaan. Bahkan Imam Mujahid mengatakan keharaman orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa menguasai bahasa Arab. Jadi ketika orang yang tidak fasih, benar-benar fasih dengan bahasa Arab itu mengartikan Al-Quran, di mana Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Arab, maka nanti yang terjadi adalah penafsirannya itu akan berbeda-beda, karena pemahamannya tentang bahasa Arab itu sendiri berbeda-beda. Mungkin ini saja dari saya, dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, ana fil mutakallim ats-tsani sa'asyrah 'anil mawdu' al-lughatul arabiyyah kausilati ittisali, yaitu peran bahasa Arab dalam media komunikasi. Yumkinu ta'riful lughatul arabiyyah ala annaha lughatu nasya'at wa namat wa tatawarrat fil asli fil buldanil arabiyyah fi syarqil wusta. Kita telah mengetahui bahwa bahasa Arab itu berasal, tumbuh, dan berkembang di negara Arab, yaitu fi syarqil wusta, di bagian timur tengah. Min nahiyatil ukhra, dan selain itu, al-lughatul arabiyyah digunakan sebagai bahasa agama. Lughatut tajammu'i lil muslimina fi jami'il anha'il alam. Selain itu, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa pemersatu antara umat Islam di seluruh dunia. Wa bihadhil lughah nazulil Qur'an, dan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Kitabul musliminal muqaddas, sebagai kitab orang muslim yang sangat suci. Wa bidzalika addan nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahibuhu fi khidmatil basyariyah, dan dengan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan bahasa Arab dalam melayani masyarakat. Wa ma'adzalik, dan dengan itu faqad addatit tatawwuratul ukhra ila ja'ala al-lughatul arabiyyah lughatul dawliyyah. Semakin berkembangnya zaman membuat bahasa Arab itu menjadi bahasa internasional. Wa kadzalika lughatul injiliziyah, dan bahasa Inggris lughatul ma'rufah jayyidan.
sebagai bahasa yang sangat-sangat terkenal. Lidzalika bil idhafati ilal ghadidini lil lughatil arabiyyah. Jadi dengan itu bahasa Arab tidak hanya digunakan dalam keagamaan, yumkinu aydon bi istikhdami hadhil lughati kawasilati ittisali muntazimati firra'itati duwali fil alam. Bahasa Arab juga digunakan sebagai bahasa atau media komunikasi dengan berbagai negara di dunia. Wabittali fa innal lughatal arabiyyah hiya lughatul alamiyah. Karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bahasa internasional. Tastakhdimuha duwalu mukhtalifatu fil alam. Dan banyak juga berbagai negara yang menggunakan bahasa Arab di dunia. Bil idhafati ila dhalik, al-lughatul arabiyyah hiya aydan lughatul ma'rifah la yata'allamuhal muslimuna faqat. Karena bahasa Arab itu terkenal, jadi bahasa Arab itu tidak hanya dipelajari oleh umat Islam saja. Idza kumna bi ihsa'i adadid duwalillati tastakhdimul lughatul arabiyyah kal lughah rasmiyah aw lughah wataniyah. Apabila kita hitung, banyak juga negara-negara yang menggunakan bahasa Arab itu sebagai bahasa resmi atau nasional. Fasawfa nu'arrifu hajma syarqal wusta. Maka kita akan mengetahui seberapa luas Timur Tengah. Wa yumkinu dzikrul lughatil arabiyyah, banyak juga yang menggunakan bahasa Arab min bainal umuril ukhra hiya lughatul rasmiyah, sebagai bahasa resmi, seperti fil Arabiyah Saudiyah, seperti di Saudi Arabia, wal Jazair atau Jazirah, wa Tunis, Tunisia, wa Libanon, wa Misri, wa akharin, dan masih banyak lagi negara lainnya. La yumkinu faslul lughatil arabiyyah anil Islam. Maka tidak mungkin apabila bahasa Arab itu dipisahkan dengan Islam. Li'annal musadara syari'atil islamiyah hiyal Qur'an wal hadis. Karena hukum Islam itu berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Wakilahuma bil lughatil arabiyyah, dan keduanya itu menggunakan bahasa Arab. Yajibu aidan ada is-sholati, dan begitu pula dalam praktek sholat. Sawa as-sholatil mafruḍah awis sunnah, baik itu sholat fardu ataupun sunnah, bil lughatil arabiyyah, sama-sama menggunakan bahasa Arab. La tasuhis sholatu bi ghairil arabiyyah, maka tidak sah sholat apabila menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, peran dan fungsi bahasa Arab dalam objek bidang studi. Al-lughatul arabiyyata kahadafin min dirasatin lughatul arabiyyata lughatul qur'ani. Allahu dalilun musallimina alladhi yatamayyizu bil uslaubi jidilahu aidun adabi yumajjidul islanu bisyakli kabiri wala yastati'ul basharu an yudhiyah. Yarau adul alimi Ibrahim unal lughatul arabiyyata hiya lughatul arabiyyah wa fi nafsil waqtil lughatul Islam. Bahasa Arab selain merupakan bahasa Al-Qur'an,
Juga firman Allah atau kitab pedoman umat Islam yang memiliki uslub yang bermutu, juga memiliki sastra yang sangat mengagungkan manusia dan manusia tidak mampu menandinginya. Menurut Abdul Alim Ibrahim bahwasanya bahasa Arab merupakan bahasa orang Arab dan sekaligus juga merupakan bahasa agama Islam. Usabbahatil lughatul arabiyyah fi marhalati tatawuriha lughatul rasmiyyatu lil alamid dawliyyah. Lidzalika laysa minal mubali lughatul anna isma tasji'i ta'allama al-lughatul arabiyyata wa ta'limaha bisyakli khosi min mustawal mazarati ibtidaiyati ilal muassasatil takhallimi ali al-hukumiyati wal khassati wal amiyati wad daiyati. Dalam bahasa Arab, pasti perkembangan telah dijadikan sebagai bahasa resmi internasional, maka tidak berlebihan jika pembelajaran bahasa Arab perlu mendapatkan penekanan dan perhatian khusus, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai lembaga pendidikan tinggi, maupun negeri maupun swasta, umum maupun agama, untuk digalakkan dan diajarkan bagi seluruh anak murid atau siswa-siswa yang belajar di tempat tersebut. Al-lughatul arabiyyah hiya al-lughatur ra'isiyatu lil muslimina bil idafati ila al-lughatil ukhra kadu'umi lianna musadarat ta'alimi islamiyyati kullaha bil lughatil arabiyyah kama na'lamu ma'al islami huwa dinul wahyil ladzi unzalahu Allahu 'alan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qad jama'a fil Qur'anil karimi bil lughatil arabiyyah wa bi mithli fa innal hadatsal ladzi huwa syarhu wa tafsirun lil Qur'ana yatimun tajami'uhu wa tarjamatuhu bil lughatil arabiyyah. Bikadzalika fa innal masdarar ra'isi li islami lughat al-Qur'ana wahidaita kita kilahuma bil lughatil arabiyyati wa hadha yudihu muda ahammatul lughatil arabiyyata fi majalad da'i bil idafati ila anna al-lughatil arabiyyata laha istiqadamu muhimmul lughat lilaqaiyati fi majalai al-ulum fi banna'u wa tadwiru saqatifati ala sa'idi lautaniyi hatta fil alallaqati dauliyah. Bahasa Arab ini merupakan bahasa utama bagi umat Islam di samping lain sebagai penunjang sebagai sumber ajaran Islam, semua berbahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui bersama, Islam adalah agama wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang dihimpun menjadi kitab suci Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Demikian pula hadis yang merupakan penjelasan dan penafsiran dari Al-Qur'an dihimpun dan disusun dalam Al-Qur'an. Jadi semua sumber pokok agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, kedua-duanya berbahasa Arab. Ini menunjukkan betapa pentingnya bahasa Arab dalam bidang agama. Di samping bahasa Arab juga memiliki kegunaan yang amat penting dalam bidang ilmu pengetahuan,
dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional, bahkan dalam hubungan internasional. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yusuf ayat 2 yang berbunyi, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang mana artinya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Berarti sangat penting kita belajar bahasa Arab ini karena bahasa Al-Qur'an, bahasa yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan semua kesalahan murni dari saya sendiri. Allahu waffiq ila wamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.